Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kita kembali lagi dipertemukan untuk kembali bersama-sama memuji, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita bersyukur Allah memanggil kita kembali untuk datang beribadah kepadanya. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Kau sungguh tiada taranya, kau sungguh menakjubkan. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Kami bersyukur memiliki Allah yang begitu besar, Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Kami bersyukur kasih-Mu terbesar melalui kematian dan kebangkitan-Mu di kayu salib. Melalui kasih dari Yesus Kristus kami mendapatkan kehidupan yang baru. Kami bersyukur memiliki Allah yang maha kuasa, yang sungguh layak dipuji dan disembah. Biarlah segala hormat dan pujian kami naikkan kepadamu, ya Allah yang hidup. Terimalah pujian dan hormat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Arifin dengan tema hamba yang setia. Oleh sebab itu mari kita menyiapkan hati kita supaya kita boleh siap menjadi hamba-hamba yang setia. Hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua
pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Oh, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Biarkanlah pada waktu kami memuji menyembah Tuhan, kami boleh merasakan betapa besar kasih setia-Mu kepada kami. Tuhan, Kau telah memimpin kami melewati waktu ke waktu dalam menjalani kehidupan ini. Engkau pelihara dan Kau menjaga kami, Tuhan. Sehingga malam hari ini kami boleh datang kepadamu. Biarlah pada saat kami membaca setiap firman Tuhan, Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kami. Sehingga kami mengerti firman Tuhan dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Tolong kami pada waktu yang singkat ini dan firman-Mu boleh bekerja di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus menuntun hamba-Mu yang lemah ini ke dalam seluruh kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita membuka Matius pasal 24 ayat 45 sampai ayat 51. Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara, beberapa waktu lalu beredar Presiden Jokowi
Pada waktu itu dia marah. Pada waktu dia menyampaikan pernyataan keras karena kinerja para menterinya dinilai tidak memuaskan. Presiden menilai bahwa di tengah krisis, bahwa banyak menterinya yang bekerja biasa-biasa saja. Saudara kasih dalam Tuhan, namun dari pernyataan itu, ada sebuah pernyataan yang sangat memberikan kita harapan. Presiden mengatakan untuk 260 juta rakyat, langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ini sesuatu yang luar biasa yang memberikan efek kepada banyak orang di dalam pernyataannya ini. Saudara, khotbah-khotbah yang Yesus sampaikan pada dasarnya adalah khotbah yang berisi pengajaran yang sangat praktis. Yang artinya bahwa pengajaran-pengajaran Yesus itu bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Khotbah mengenai perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Kalau kita melihat di sini, khotbahnya itu adalah bersifat nubuat. Bahwa Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari di dalam kehidupan kita. Nubuat ini saudara bukan hanya sekedar dimaksudkan untuk memuaskan rasa ingin tahu dari murid-muridnya, kemudian hari akan terjadi apa, tetapi lebih bersifat untuk membimbing perilaku dan hati nurani para murid, sehingga mereka bisa menerapkan pengajaran Yesus di dalam kehidupan mereka. Supaya mereka bisa lakukan, bisa terapkan dalam hidup mereka. Saudara, ada 3 langkah untuk kita bisa melihat perumpamaan ini. Yang pertama, apa yang melatar belakangi Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Saudara, yang melatar belakangi perumpamaan ini, itu ada di Matius pasal 24 ayat 3 dan 4. Murid-murid ingin sekali mengetahui waktu kedatangan Tuhan. Mereka bertanya kepada Yesus, katakan kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda-tanda kesudahan dunia ini. Kemudian Yesus jawab mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara, di satu sisi murid ingin sekali mengetahui tanda-tanda kedatangan Tuhan, tanda-tanda akhir zaman ini. Tetapi di sisi lain Tuhan Yesus ingin mereka memiliki satu sikap yang benar. Tidak hanya ingin mengetahui saja, tetapi ada sebuah sikap yang benar, yang tepat, sehingga mereka bisa lakukan dalam kehidupan mereka. Karena bagi Tuhan, untuk mengetahui hari kedatangan Tuhan, tanda kesudahan zaman ini sebetulnya tidak penting. Ada hal yang lebih penting adalah sikap dan perilaku mereka sewaktu mereka menantikan kedatangannya yang kedua kalinya. Jadi melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan murid-murid dan setiap kita agar memiliki sebuah sikap dan perilaku benar selama waktu kita menantikan Dia. Selama kita menunggu kedatangan Dia kembali. Selama dalam penantiannya jangan kedapatan kita ada kelalaian. Selama penantian Dia datang kembali, jangan ada perilaku sikap yang salah. Karena sikap dan perilaku itulah yang akan menentukan kehidupan kita dan bukan pengetahuan waktu kedatangannya. Yang kedua, apa pengajaran penting dari perumpamaan ini? Kita lihat yang pertama, bahwa di hadapan Tuhan, setiap orang itu adalah hamba yang sedang menjalankan tugas yang Dia percayakan. Siapakah itu hamba? Hamba itu adalah doulos. Kalau zaman perjanjian baru, masih terdapat jual beli atau perdagangan budak-budak.
Di pasar ada banyak budak yang diperjualbelikan. Ketika seorang budak, seorang doulos dibeli oleh tuannya, oleh majikannya, maka dia menjadi milik daripada majikannya. Segala nasib dan hidupnya ditentukan oleh majikannya. Saudara dan saya, pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, kita pun sudah ditebus oleh Kristus. Dan kita sudah menjadi milik daripada Tuhan. Dan dibayar dengan harga yang lunas oleh kematiannya di atas Kristus. Sehingga dalam kehidupan ini, saudara, segala tugas yang dia percayakan, dan kita bisa lakukan dengan penuh tanggung jawab, dan kita boleh lakukan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun ada perbedaan-perbedaan dalam waktu kita menjalankan tugas dan tanggung jawab, tetapi kita harus lakukan dengan baik, dan kita boleh menjadi hamba yang sungguh-sungguh, yang bisa menjalankan tugas dan memberikan pertanggungjawaban pada waktu dia datang kembali. Setiap kita adalah hamba. Kemudian yang kita diangkat dan dipercayakan oleh Tuhan untuk bisa menjalankan tugas pada waktunya. Jadi tugas-tugas yang dia percayakan kepada hambanya, kepada kita harus bisa menjalankan tugas ini pada waktunya. Mungkin pada waktu di rumah, Tuhan kita hanya dipercayakan untuk memberi makanan. Hanya memberi makanan. Saudara, sebetulnya ini pekerjaannya tidak terlalu berat. Bisa dilakukan oleh seorang hamba. Kita hanya dipercayakan untuk memberi makanan kepada si A, kepada si B, kepada si C. Atau untuk mengurus sebuah rumah tangga sehingga bisa dikelola dengan baik. Atau kita dipercayakan untuk mengatur perabot-perabot yang ada di dalam rumah Allah. Hanya percayakan begitu saja. Dan tidak terlalu berat dan bisa dijalankan oleh kita. Dan mungkin juga kita dipercayakan sebagai penata layanan. Semua tugas ini harus dijalankan tepat pada waktunya menurut kehendak Tuannya. Pada waktu dipercayakan sebuah tugas, maka kita tidak bisa lakukan semau hati kita. Waktu kita suka kita jalankan, waktu kita tidak suka kita tinggalkan. Seorang hamba yang baik tidak akan melakukan sikap yang demikian. Saudara, mungkin pada waktu dalam pekerjaan atau usaha, semua ini percayakan, semua tugas memang harus dilakukan dan dijalankan dengan serius dan tepat pada waktunya. Saudara, beberapa waktu lalu Menteri BUMN Erick Thohir memberikan penghargaan kepada dua orang petugas kebersihan. Saudara, itu namanya Egi dan Mujeni. Saudara, lalu dua karyawan ini diangkat menjadi karyawan tetap dan mendapatkan asuransi senilai 1 miliar. Wah, karyawan biasa urus kebersihan diangkat jadi karyawan tetap, luar biasa. Tidak hanya itu, ada asuransi 1 miliar. Tentu tidak pernah dia membayangkannya. Bisa diangkat menjadi karyawan tetap dan mendapatkan asuransi. Saudara, penghargaan ini diberikan karena kejujuran dan perbuatan baik daripada dua orang ini. Saudara, dikatakan bahwa ketika dia lagi membersihkan gerbong kereta, lalu dia menemukan 500 juta di dalam kantong kresek. Lalu orang turun, ya, mereka hanya tendang-tendang saja kantong kresek itu. Tetapi dua karyawan ini ambil, kemudian dia buka dan ternyata di dalamnya berisi uang. Saudara, ketika dia menemukan uang, dia tidak mengumpetnya, tidak menyimpannya untuk dirinya.
Tetapi dikatakan dia segera melaporkan kepada petugas layanan penumpang. Saudara, oleh karena sikapnya, oleh karena perbuatannya, oleh karena kejujurannya, oleh karena tanggung jawabnya, maka dia diberikan penghargaan yang luar biasa. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, selanjutnya pengajaran penting dalam perumpamaan ini adalah bahwa Tuhan datang kembali pada waktu yang tidak diketahui. Dan setiap orang pada waktu itu akan menerima akibat daripada perbuatannya. Kalau dia melakukan hal yang baik, kalau dia bertanggung jawab, maka dia dikatakan hamba yang baik. Dia akan mendapatkan pujian dan dia akan diundang masuk dalam pesta tuannya. Tetapi pada waktu Tuhan itu datang, maka kalau didapati hamba ini sedang lalai tidak menjalankan tugasnya, maka hamba ini akan dienyakan, dia akan diusir. Terima kasih dalam Tuhan, Tuhan sengaja tidak memberitahukan kepada kita pada waktu kedatangannya, karena inilah sebuah ujian kesetiaan untuk setiap hambanya. Tuhan tidak memberitahukan kapan dia akan kembali. Ini adalah sebuah ujian untuk kita tetap setia kepadanya di dalam menjalankan segala tanggung jawab kita. Saudara punya baby di rumah, biasanya orang mengundang baby suster untuk membantu merawat, menjaga babynya. Ada banyak baby suster yang baik. Tetapi beberapa waktu yang lalu, ada baby suster yang membanting-banting seorang baby karena terus-menerus menangis. Kemudian kejadian ini tertangkap oleh CCTV, oleh tuannya. Akhirnya suster ini dipecat. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Ayat 28 sampai 51 berkata demikian. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara, pada waktu Tuhan datang kembali, maka setiap orang yang menerima tugas dan kepercayaan akan memberikan sebuah pertanggungjawaban kepadanya. Pada saat itu, saudara, apakah kita dinilai sebagai hamba yang setia, hamba yang baik? Apakah kita dinilai sebagai hamba yang terpuji atau hamba yang dicela? Dan pada waktu itulah akan ada sebuah penentuan kepada setiap kita. Dan terakhir dari perumpamaan ini, Tuhan Yesus ingin mengingatkan dan menyadarkan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa dalam kehidupan di dunia ini, mungkin di tengah kenyamanan, dalam lama penantiannya juga belum datang, dia mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa waspada dan berhati-hati dalam menjalankan kehidupan ini. Waspada, berhati-hati, berjaga-jaga adalah teguran yang seringkali Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Dan Tuhan terus mengingatkan hal ini supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak lupa bahwa suatu hari Tuhan itu akan datang kembali dan meminta pertanggungjawaban kepada setiap kita. Saudara, jangan karena di tengah kenyamanan kita, lalu kita pelan-pelan ditarik oleh dunia. Pelan-pelan mulai kita jauh dari Tuhan. Pelan-pelan mulai kita lakukan segala tugas dan tanggung jawab kita. Sehingga pada waktu Tuhan datang kembali, kita tidak bisa memberikan pertanggungjawaban yang baik. Penulis Ibrani mengatakan,
Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena yang murtad dari Allah yang hidup. Waspadalah. Saudara kasih dalam Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan ini terus menolong kita, mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita masih hidup dalam dunia ini, saya perlu menjadi seorang hamba yang setia, hamba yang baik. Supaya ketika dia datang kembali, kita bisa mempertanggungjawabkan segala tugas-tugas kita, perbuatan kita kepadanya. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kebenaran firman Tuhan ini terus-menerus mengingatkan kepada kami bahwa kami yang diberikan kepercayaan untuk menjalankan tugas, menjalankan pelayanan kami boleh lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya. Kami rindu Tuhan Kau menolong kami untuk menjalankan semuanya itu. Dan kami tidak mau kami didapati sebagai hamba yang tidak setia. Kami rindu apabila Tuhan datang kembali, setiap kami dapat mempertanggungjawabkan tugas-tugas dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan untuk dapat menjalankan setiap tugas dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, pada malam hari ini kita akan sama-sama menaikkan pokok-pokok doa kita. Dan sebelum berdoa, saya mengajak kita untuk menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus selamanya. Biarlah menjadi tekad kita bahwa kita mau mencintai Yesus, bahwa kita mau menjadi hamba yang setia, bahwa kita mau melayani Tuhan seumur hidup kita dipakai sesuai dengan rencana Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita katakan sekali lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
rencanamu. Mari kita berdoa. Yang pertama-tama kita akan berdoa untuk perjamuan kudus yang diadakan di minggu pertama bulan September pada tanggal 6 September. Kita berdoa untuk perjamuan kudus yang diadakan secara live streaming. Kita berdoa agar hati setiap kita boleh sungguh-sungguh disiapkan. Dan kita juga berdoa untuk seluruh peralatan teknis, baik internet dan lain sebagainya boleh berjalan dengan baik. Mari kita sama-sama berdoa untuk perjamuan kudus yang diadakan tanggal 6 September ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk bulan depan ya Tuhan. Pada tanggal 6 September akan ada ibadah perjamuan kudus. Kami berdoa Tuhan, mari siapkan hati setiap kami untuk kami boleh bersekutu di dalam tubuh dan darah-Mu, mengenang akan penderitaan Kristus, darah Kristus yang tercurah, tubuh Kristus yang terpecah bagi kami. Tuhan, biarlah kami boleh dibawa untuk mengenang akan penderitaan-Mu, dan kasih kami kepada Tuhan boleh semakin bertambah. Tuhan berkati ya Tuhan untuk live streaming yang akan diadakan, peralatan-peralatan yang dipakai, internet dan lain sebagainya. Kami berdoa biar segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik dan Tuhan memimpin buat ibadah live streaming ini. Kami berdoa menyerahkan perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita juga berdoa untuk penyusunan program gereja di tahun 2021. Biar Tuhan memimpin setiap majelis bidang dan juga buat para pelayan-pelayan di dalam bidang-bidang dan komisi-komisi. Biarlah setiap bidang dan komisi boleh menyusun program-program yang boleh memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk penyusunan program gereja di tahun 2021 ini. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Berdoa untuk penyusunan program di tahun 2021. Baik dalam setiap komisi-komisi yang ada, mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda ya Tuhan. Dan juga buat Kaleb, buat Pasutri. Kami berdoa Tuhan pimpin untuk penyusunan program-program ini. Dan juga bidang diakonia, bidang ibadah. Tuhan, bidang misi, kami berdoa ya Tuhan, biar Tuhan boleh memimpin, memberikan hikmat bagi setiap para pemimpin, memberi hikmat bagi setiap para pengurus untuk boleh memikirkan program ini dan boleh memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan buat penyusunan program ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk kegiatan gereja yang hari-hari ini dilakukan secara online. Baik kebaktian umum diadakan secara online melalui live streaming, dan juga ada kebaktian konvensional terbatas. Kita juga berdoa untuk kebaktian doa yang diadakan secara online. Kita berdoa untuk youth online service. Kita berdoa untuk sekolah minggu yang diadakan secara online. Kita juga berdoa untuk pertemuan-pertemuan yang ada di Zoom. Kita berdoa biarlah semua ini boleh menguatkan iman dan kerohanian setiap kita. Jemaat-jemaat Tuhan boleh semakin menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan dan semakin serupa dengan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk kegiatan gereja yang dilakukan secara online. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan, buat kegiatan-kegiatan gereja yang hari-hari ini dilakukan secara online ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan pimpin biar seluruh yang dilakukan ya Tuhan boleh membawa jemaat, boleh semakin dikuatkan iman mereka. Jemaat-jemaat boleh mendapatkan penghiburan yang dari Tuhan. Jemaat-jemaat boleh mendapatkan penyertaan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan pimpin ya Tuhan seluruh kegiatan-kegiatan yang diadakan secara online ini. Tuhan berkati ya Tuhan. Biar Tuhan juga boleh memimpin jemaat-jemaat-Mu semakin mencintai Tuhan dan semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kegiatan-kegiatan gereja ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk kondisi perekonomian jemaat
dalam masa pandemi ini. Kita berdoa biarlah setiap jemaat dalam pekerjaan, dalam usaha, mereka mengalami pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupan setiap jemaat, dalam pekerjaan, dalam usaha. Mari kita sama-sama berdoa untuk kondisi perekonomian jemaat. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan untuk kondisi perekonomian jemaat di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan Kau menyatakan pemeliharaanmu buat jemaat-jemaatmu ya Tuhan. Tuhan, biar Kau menolong jemaat-jemaatmu dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Tuhan, biarlah Kau yang mencurahkan berkat-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau yang memberikan kecukupan bagi setiap jemaat-jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Biarlah Tuhan yang menolong keadaan jemaat-jemaat-Mu. Dan kami menyerahkan kehidupan jemaat-jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, malam hari ini kalau kita datang dengan pergumulan, dengan beban, dengan masalah, mari kita membawa pergumulan kita, masalah kita kepada Tuhan. Masing-masing dengan tenang kita berdoa. Kita membawa pergumulan kita kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang boleh membuka jalan saat tiada jalan. Biarlah Tuhan yang menyatakan keajaiban, mujizatnya dalam kehidupan setiap kita. Mari masing-masing kita berdoa, membawa pergumulan, masalah kita ke hadapan Tuhan. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kami membawa pergumulan-pergumulan kami. Kami membawa masalah-masalah kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa, kami memohon biarlah Kau yang menolong ya Tuhan setiap kami. Saat hati kami berbeban berat, saat kami mempunyai pikiran-pikiran yang menekan kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, di dalam Engkau ada damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Kami percaya ya Tuhan, di dalam Engkau ada kelegaan ya Tuhan. Bapa, kami berdoa biarlah Kau yang memberikan damai sejahtera-Mu. Biarlah Kau yang memberikan kelegaan-Mu buat setiap kami ya Tuhan. Dan kami percaya akan datang pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Dan kami juga percaya akan ada keajaiban-Mu saat tiada jalan. Kami percaya Tuhan akan membuka jalan. Kami percaya akan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan pergumulan, masalah-masalah kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Allah kami yang maha kuasa, yang sanggup menolong kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan menutup kebaktian doa kita. Kita akan nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Setelah itu doa tutup akan dipimpin oleh Pendeta Arifin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Betapa besar kasih setiamu kepada kami ya Tuhan, sehingga setiap hari, setiap saat, setiap waktu Engkau memelihara kehidupan kami. Engkau mencukupi segala kebutuhan kami ya Tuhan. Kalau malam hari ini kami ada yang bergumul, berikan kami iman ya untuk percaya bahwa Tuhan membuka jalan bagi kami. Kalau di antara kami ada yang sakit, berikan kami iman, jamah dan sembuhkan kami ya Tuhan. Kalau kami bergumul dalam keluarga, anak, dan banyak hal yang lain, kami mohon Tuhan terus menolong membuka jalan bagi kami.
dan berikan kami kekuatan untuk kami terus percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar malam hari ini kami boleh kembali dengan berkat-berkat Tuhan menyertai di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami. Karena anugerah dan kemurahan dari Tuhan kami Yesus Kristus, kasih sayang daripada Bapa, persekutuan, pimpin penyertaan Roh Kudus menyertai hidup kami mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kebaktian doa kita sampai di sini. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.